bersama dengan saya di Ambon. Saya masih tetap di Ambon. Kayaknya juga masih banyak yang harus saya kunjungi di Ambon nih. Ada cewek manis, Nona ya? Nona, siapa Nona? Nona Erika. Nona Erika di Ambon dalam program acara Ngobrol Asik. Oke Erika, kita mau ngobrol. Saya dengar kamu orang Ambon mungkin satu-satunya atau yang kayak gimana yang sekolah di Rusia? Ada gimana coba? Orang Ambon, tapi di kota saya hanya saya sendiri, Bu. Orang Indonesia malahan. Iya. Indonesia. Oke, di kota yang di sana. Oke. Iya. Di mana di Rusianya? Namanya Kota Oriol. Bisa ceritakan gimana dari Ambon terus bisa sampai ke Rusia, sampai ke kota apa tadi Oriol. Sampai ke kota Oriol gimana ceritanya? Jadi waktu saya SMA, saya kebetulan SMA-nya sekolah di SMA Siwa 5 Ambon, SMA unggulan. SMA unggulan di Ambon itu namanya SMA Siwa 5. Siwa 5. Oke. Nah, kebetulan kakak-kakak kelas saya yang sudah lulus sudah ada yang di Rusia. Beberapa. Jadi mereka buka jalan buat adik-adiknya biar bisa dapat beasiswa juga, ada info-info beasiswa buat keluar di Rusia. Terus saya iseng-iseng nih Bu, iseng-iseng. Saya daftar waktu itu di Australia, New Zealand, sama di Rusia. Tapi di New Zealand ternyata beasiswanya nggak full nih Bu. Jadi potongannya kayak 70-50%. Terus saya daftar juga sempat di sekolah tinggi pariwisata Trisakti di Jakarta. Tapi karena lama, ternyata yang di Rusia udah pengumumannya. Ini di jurusan apa, di bidang apa? Di pariwisata. Pariwisata. Iya. Terus ternyata lolos ke Rusia. Nona Ambon ini lolos sampai ke Rusia, tapi sekarang kita tanya, apa sih sebetulnya mimpinya bisa sampai ke sana, dan kalau dia balik ke Indonesia seperti apa? Sebenarnya ambil pariwisata itu agak beda juga Bu dari teman-teman yang lain, karena dari Ambon teman-teman yang lain itu ngambilnya migas. Sama ada yang kedokteran juga. Terus yang beda sendiri cuma saya sama teman satu yang HI. Ngambil pariwisatanya karena ya butuh pembangunan juga di Ambon kan, jadi di Maluku. Di Maluku, di Ambon perlu maksudnya lebih ditingkatkan lagi. Dia nggak balik mulu. Tapi sebetulnya kalau di Ambonnya sendiri ini apa sih yang menarik buat seorang Erika untuk itu menjadi satu fokus yang akan dikembangkan sebagai bagian dari pariwisata Ambon? Kan belum lama ini juga setahun kalau nggak salah, setahun udah ditetapkan sebagai Ambon City of Music itu, City of Music dari UNESCO. Jadi sekarang ini lagi gempar-gemparnya nih, mau digencar-gencarnya juga, lagi dipromosiin bahwa Ambon ini City of Music karena orang-orangnya yang punya banyak loh. Siapa pemusik Ambon yang ngetop Indonesia zamanmu sekarang. Kalau zaman saya sih Bruri 25 ya. Sekarang almarhum Glenn Fredly. Iya di Ambon. Terus Ibu Penturi, Indonesian Idol. Iya. Peran kamu kira-kira apa yang bisa kamu lakukan dengan tadi? Ambon sebagai kota City of Music, ya kan? Terus kaitannya dengan seorang Erika, ya kan, seorang Erika Nona Ambon yang udah ke Rusia, apa sih sebetulnya ada kaitannya nggak itu yang pengen kamu bawa gitu ke sana? Kebetulan waktu di Rusia saya juga sampingannya modeling Bu. Sama nyanyi juga sih. Terus? Jadi waktu sambil di Rusia itu sering pakai batik, sering pakai baju-baju Ambon, isi acara lah, acara-acara kebudayaan gitu suka pakai baju Ambon sih biasanya. Baju Ambon? Iya, Baju Ambon itu yang kayak apa sih? Ada nama khusus baju Ambon? Namanya kebaya nona. Kebaya nona itu yang kalau nggak salah ya pakai
Pakai dia memang harus putih ya? Iya, Ambon identiknya kebaya putih. Oke. Berarti kebaya Nona pakai kebaya putih. Iya. Itu terus bawahnya batik. Bawahnya pakai kain biasanya. Kain batik. Atau kain tenun. Oke, tenunnya sini ya? Iya. Tenun. Saya agak bingung apa sih Ambon sama Maluku, bisa kamu jelaskan enggak? Kalau kita yang orang awam itu Ambon ya Maluku gitu kan, tapi ada beberapa hari saya kesini, oh itu dari Maluku. Ya, bedanya Maluku sama Ambon? Karena kan Ambon cuman ibu kotanya, jadi kayak kain-kain dan lain sebagainya itu biasanya ditemukannya di daerah-daerah yang masih di Maluku. Kabupaten gitu ya. Itu jadi lebih enak kalau disebutnya Maluku. Ambon ibu kotanya gitu. Oke. Saya kemarin apa sih bedanya gitu kan ya. Saya pikir sama aja. Oke. Berarti ada rasa banggamu ya sebagai orang Indonesia, yang spesifik lagi sebagai orang Ambon yang membawa paling rendah dirimu ya, membawa misi untuk melestarikan juga budaya Indonesia di teman-teman kampus. Gimana? Pernah nggak ada kampus pakai kain kebaya gitu? Sering. Oh sering. Wah keren. Pakai batik. Sama pakai kain. Itu kan identitas kita sebagai orang Indonesia itu bisa dilihat gitu ya. Oh ini orang Indonesia. Oh ini Nona Ambon yang pakai hal yang khusus gitu kan ya. Oke. Ada pesanmu mungkin untuk orang-orang yang atau anak-anak seusia remaja ya, ini bukan remaja lagi sebetulnya ini ya, yang usia Gen Z, ya kan, yang Gen Z yang ingin kamu sampaikan kepada mereka, atau kalau tidak untuk teman-teman yang khusus untuk yang di Ambon, tapi lebih khusus lagi untuk Gen Z Indonesia. Kalau buat yang di Ambon sih kayaknya Bu, lebih berani lagi kayaknya gitu. Maksudnya beraninya gimana? Beraninya tuh maksudnya berani bikin sesuatu yang beda gitu. Oh sih, bikin sesuatu keluar yang dari zona nyaman lah. Berarti tidak secara tidak langsung memang ada zona nyaman itu untuk Gen Z di Ambon. Oh ya, kayaknya sih gitu. Oke. Keluar dari zona nyaman, berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Oke. Kalau saya tahu, semua orang Ambon rata-rata pintar nyanyi. Erika agak keberatan kan untuk nyanyi? Boleh. Oke, silakan. Beta berlayar jauh, jauh dari Ambone, di tanah orang baru beta menyasale. Tapi suara beta mau buang diri begini, jauh dari pangku mama, sungguh asing lawannya. Sio apa tempo beta pulang ke Ambone, laut yang lebar, gunung tapele. Sio mari mama gendong beta, lah bawa pulang dolo ke tanah yang ku cinta, Ambon manis. Luar biasa. Ini kayaknya lagu yang harus dinyanyikan pada saat rindu sama mama ya. Rindu sama mama, rindu sama sama Ambon. Aduh, suaranya udah bagus, kata-katanya membuat terenyuh ya kan. Saya pengen nangis gitu. Tapi keren. Sudah berapa tahun di Rusianya? 5 tahun nih. Jadi 1 tahun pertamanya belajar bahasa dulu. Terus 4 tahunnya kuliah. 4 tahunnya kuliah. Terus sekarang
pas waktu balik lagi ke Ambon, ada apa yang kepingin dilakukan kira-kira? Sekarang sih masih bantuin mama. Bantuin mama. Sama proyek-proyeknya yang lagi mau jalan. Terus sebenarnya ada mimpi kecil nih Bu. Saya kan pariwisata di Rusia itu basicnya lebih ke agen perjalanan sebenarnya. Jadi saya tuh pengen bikin tour kecil-kecilan sebenarnya yang kayak bisa mencakup semua daerah-daerah yang di Maluku, jadi nggak di Ambon doang. Jadi kayak ada perjalanan ke sini, ke situ, ke sini. Udah dibuat? Lagi nyari-nyari. Pas lagi liburan ini lagi dibuat, pas lagi liburan begini. Rencananya kan saya dengar mau kembali lagi ke Rusia. Lagi berproses. Ya mudah-mudahan itu semuanya lancar ya. Tapi sambil isi bantu mama. Jadi modelnya mama juga gitu kan. Jadi modelnya mama juga terus bikin tur kecil-kecilan mungkin yang bisa disebarkan, diinformasikan dalam rangka Ambon City of Music itu bisa menjadi daya tarik, apalagi anak-anak muda zaman sekarang ya udah bisa ke sini terus ke tempat-tempat mana saja yang memang itu oke dia belajar dari hal yang kecil menjadikan hal yang besar ya kan pasti akan begitu. Luar biasa hari ini bersama dengan Erika Nona Ambon. Itu satu lagi Ambon manis ya, kenapa begitu sebutannya? Tapi emang rata-rata manis juga kayak dia gini ya. Ambon Manise. Oke, bersama dengan saya Nona Ambon Manise, Erika yang sudah belajar di luar negeri, di Rusia, tapi dia juga punya mimpi untuk membangun daerahnya di Ambon, ya kan? Di Ambon. Nanti kira-kira mau punya calon pendamping dari luar atau dari Indonesia? Mana aja deh. Mana-mana aja yang Tuhan sediakan ya kan? Mana-mana aja yang Tuhan sediakan ya, pokoknya itu bagus ya, oke. Dan bersama dengan saya dan Erika di Ambon dalam program acara Ngobrol Asik. Sampai jumpa.